Coba bayangin, kalau hari ini Instagram nggak bisa diklik like-nya, atau Shopee nggak bisa add to cart. Dunia bakal sepi banget kan? Itu semua bakal terjadi kalau misalnya tidak ada yang namanya JavaScript. Halo guys, nama saya Waladiyuzika Kelzumzami. Dan di video ini, kita akan belajar dasar pemrograman menggunakan bahasa JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh orang-orang untuk membuat website loh. Sebelum itu, pastikan kalian sudah menginstal Visual Studio Code. Dan kali ini, kita akan menggunakan runtime bar, runtime modern yang dapat mengeksekusi file JavaScript. Nah, setelah semuanya, kita akan langsung membuka terminal dan cek versi berapapun kita. Dengan boon, version. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu variabel. Anggap aja variabel itu adalah sebuah kotak yang berisikan data. Nah, data tersebut pastinya berbeda-beda. Data yang berbeda-beda itu kita sebut sebagai tipe data. Nah, tipe data tuh ada banyak loh. Ada integer yang berisikan bilangan-bilangan bulat, lalu float yang berisikan bilangan-bilangan pecahan, lalu ada string yang berisikan teks dengan ditandai adanya tanda petik. Setelah itu ada boolean yang berisikan hanya dua nilai, yaitu true dan false. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Dan di sini kalian bisa menambahkan file baru dengan nama belajar.js. Di sini saya sudah membuat contoh-contoh dari tipe-tipe data. Tunggu, ini apa ini let? Nah, di dalam JavaScript ada dua cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Yang pertama adalah let untuk mendeklarasikan variabel yang dapat berubah nilainya, dan juga satu lagi adalah const. Ini ya, untuk membuat nilai yang tidak bisa diubah. Misalnya const abc. Kan? Nilai ABC ini tidak akan berubah dari awal program sampai akhir program. Terus gimana kalau misalnya data dalam sebuah variabel itu banyak? Tenang saja, ada yang namanya array. Nah, tipe data array dapat menampung banyak nilai atau banyak data di dalamnya. Contohnya adalah let array. Nah, ini adalah kita menggunakan tutup kurung, buka kurung peta ya. 1, 2, 3. Nah, ini adalah data-data di dalam sebuah array. Nah, kita bisa mengeluarkan output dari semua ini dengan menggunakan console.log. Console.log. Apa nih? Misalnya nih A, console.log A. Lalu kita buat yang sama di bawahnya. Perlu nggak perlu shortcut ini ya. Nah, di sini akan menampilkan apa yang ada di sini. Lalu untuk menampilkan array, kita bisa menampilkan hanya beberapa data saja di dalam array-nya. Misal, kita mau menampilkan data yang pertama, gunakan array 0. Ya, indeks pertama di array adalah 0, bukan 1. Jadi, kalau misalnya kita buat array 0, maka hasilnya yang dikeluarkan adalah 1. Kalau misalnya kita buat array 2, maka yang dihasilkan adalah 3. Begitu. Oke, langsung saja ke terminal. Untuk menjalankannya dengan runtime ban, kita gunakan ban run nama filenya belajar.js. Nah, 5, 3, 4, hello world, true, dan juga nilai ketiga atau indeks kedua dari array. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu percabangan. Di sini komputer akan memilih program mana yang ingin dia jalankan sesuai dengan kondisi yang kita buat. Oke, langsung ke contohnya. Nah, di sini kita akan menggunakan if else. If buka kurung kondisi. Di sini kita buat kondisinya. Nah, buat aja nih A, nilai A adalah 5. Nah, ini kan A sama dengan 5 itu kan benar ya. Nilai A itu 5. Ini akan menjadi kondisi true. Dan jika true, maka dia akan menjalankan kode ini. Kita buat console.log 5. Setelah itu, kalau misalnya dia bernilai false, alias kondisi ini tidak tercukupi, gitu, maka kita buat namanya false. Di sini akan dijalankan console. Nggak tahu lah gitu, misalnya dia nggak tahu. Nah, menjalankannya run belajar.js. Nah, ya, hasilnya adalah 5 karena nilai A benar, nilainya itu 5. Oke, jadi ini sepertinya memang harus menggunakan operator pembanding. Jadi 2 sama dengan untuk membandingkan nilai A yang dijalankan. Nah, yang jalan itu adalah gak taunya ini ya, karena kondisi ini bernilai false. Karena A tidak 5, melainkan A itu nilainya ayam. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu looping. Nah, di looping ini, komputer akan menjalankan sebuah blok kode yang dimana kode tersebut akan dijalankan berulang-ulang kali sesuai yang kita inginkan. Looping ini sendiri memudahkan kita supaya tidak membuat
kode yang berulang-ulang gitu. Misalnya kita mau buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 melalui console.log. Kan nggak mungkin kita buat console.log 1, console.log 2, console.log 3, kan capek gitu. Nah, inilah gunanya looping di pemrograman. Langsung saja kita ke VS Code. Di sini kita gunakan for untuk melakukan looping. Jadi, misal nilai dari variabel A adalah 1. Kita nih buat for untuk melakukan looping. Setelah itu, di sini kita harus membuat inisialisasi nilai awal. Jadi biasanya orang menggunakan variabel i untuk inisialisasi sebelum dibuat kondisi. Ini nilainya 0. Lalu sini kita buat kondisi. Misalnya 0 lebih kecil dari 6 dari 10. Nah, 0 lebih kecil dari 10 itu menandakan bahwa selama bukan 0, harusnya i. Nah, selama i variabel ini nilainya itu masih di bawah dari 10, maka looping akan terus terjadi. Nah, supaya nggak terus-menerus terjadi tanpa ujung, ada namanya increment, membuat i++, sehingga setiap looping maka variabel i akan menambah nilainya. Yang pertamanya kan i 0 gitu. Nanti setelah looping yang pertama, maka akan lanjut ke i nya akan jadi 1 gitu nilainya. Lanjut i nya nilainya jadi 2 gitu. Jadi ketika i bernilai 10 gitu, maka loopingnya berhenti gitu, perulangannya berhenti. Nih, kita buat console.log. Langsung saja i tambah 1 lah. Maka hasilnya adalah ini. Boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 gitu. Kenapa ini tambah 1? Biar nilainya tambah aja. Aslinya kalau misalnya nggak tambah 1 ya, ini bakal 0 sampai 9 jadi. Oke, jadi setelah itu semua, kalian sudah paham nggak nih apa aja yang tadi kita pelajari mengenai variabel, lalu tipe data, let dan cons, lalu percabangan, dan juga perulangan. Nah, kalau misalnya sudah paham nih, langsung saja kita buat sebuah studi kasus gitu. Oke, jadi di sini kita buat kayak belanja gitulah, lagi ceritanya belanja. Di sini udah ditentukan harga ayam gitu, harganya 40.000, mahal ya, di sini mahal. Lalu ikan, harganya 50.000, mahal kali. Terakhir apa yang murah-murah? Bonbon nggak sih, bonbon permen permen 500.000 gitu, 500 gitu, kopek. Nah, di sini kita buat kayak tampilan gitulah supaya ada harganya. Jadi console.log buat harga ayam tuh, ayam. Nah, gunakan tanda tambah di dalam konsol gini ya, baru buat nama variabelnya ayam. Harga kan, buat kan. Harga berapa? Permen. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, ini udah tampil nih. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel beli gitu. Lihat, total beli adalah total beli. Nah, ini namanya camel case guys. Jadi kita tuh nggak boleh spasi kalau buat variabel. Makanya kita ditandai. Kalau misalnya gini aja kan kayak payah gitu nih, makanya kita buat yang belinya itu B-nya besar. Itu istilahnya camel case gitu. Nah, di sini kita buat total belinya emang itu. Karena kita masih belum beli apa-apa. Setelah itu kita pakai prom gitu. Selain console.log, ada namanya prom. Untuk supaya kita bisa input dari terminal. Prom apa yang ingin, berapa banyak yang ingin Anda beli. Nah, di sini kita buat yang namanya percabangan. If kalau misalnya yang kita beli itu misalnya belanja dan itu lebih dari 3, kan soalnya barangnya cuma 3, mungkin kita beli lebih dari 3 gitu. Misalnya lebih dari 3, maka kita menggunakan tambahnya ya, barang cuma 3 gitu, barang cuma 3. Oke, di sini ada yang lain tuh di perulangan, ada namanya while selain dari for. While itu ketika kondisinya true, maka dia akan menjalankan menjalankan kode-kodenya gitu. Kalau misalnya kondisinya sudah false, maka akan berhenti, sama mirip-mirip dengan for. Dan sini kita buat aja while, langsung saja buat true. Nah, di sini baru tutup ya. Oke. Nah, ada yang namanya continue gitu. Continue. Supaya kalau misalnya yang barang cuma 3 gitu. Kalau misalnya kita menginput lebih dari 3, maka fungsi continue itu untuk mengulang lagi ke baris awal gitu, di sebelum pas masuk while. Nah, jadi setelah if, di sini kita buat else kalau misalnya kondisi ini tidak terpenuhi.
Nah, di sini barulah kita jalankan kalau misalnya yang kita beli tadi, berapa banyak yang kita beli itu di bawah dari 3. Ya di bawah dari 4 gitu. Salah ini. Jadi I. So for let I sama dengan 0. Lalu I lebih kecil atau sama dengan belanja. Berapa banyak kita belanja? Lalu increment I plus. Let belanjaan. Masuk lagi yang namanya prom. Kita pakai petik 1 supaya barang ke kita gunakan ini kembali apa ya? Ini di lalu ini barang ke 1 gitu. Supaya yang ini kan tadi nilainya 0. Kalau misalnya salah, 1 aja lah biar kalau misalnya itu 1 maka yang tampil sini 1. Masuk ke if. Kita bandingkan nih belanjaan itu ayam, maka akan terjadi yang namanya penambahan total beli gitu. Karena harganya ayam tuh 40.000. Kita buat nih total beli. Ini tambah sama dengan itu maknanya seperti sama dengan total beli tambah ayam 40.000 ayam. Karena ini panjang jadi untuk mempersingkat penulisannya itu jadi tambah sama dengan. Nah, lalu tadi kan cuma if dan else saja. Ada namanya else if. Jadi ada kemungkinan lain selain dari kondisi belanjaan sama dengan ayam. Sama dengan ikan. Ini harusnya jadi string ya, karena yang diinput dari sini. Nah, baru sini kita buat. Kita beli sama dengan ikan. Kita beli Oke. Lalu masuk ke yang namanya tidak ada kondisi yang sama sekali terpenuhi di sini. Jadi else kita akan console.log. Console.log. Apa ini misalnya? Barang tidak ada. Dan kita gunakan continue lagi supaya mengulang dari awal. Continue. Kita tambahkan lagi sini. Validasi. Kalau misalnya kita beli ayam, berarti kita buat console.log. Ayam sudah ditambah, sudah dibeli, ayam sudah Anda beli, atau ayam berhasil Anda beli. Oke, langsung ini kita salin. Setelah itu kan barang tidak ada. Nah, jangan lupa supaya nggak mengulang terus-terusan, ini kan sifatnya udah tuh, kita beri break ya. Break supaya dia stop. Salah ya, ini dalam for ya, breaknya harusnya di luar for. Nah, di masih dalam else tapi di luar for. Oke, lanjut di sini kita buat console.log. Tutup stroke belanja. Lalu buat console.log lagi. Karena ini udah total, jadi langsung saja kita buat tambah apa yang sudah kita beli tadi, berarti total beli. Oke, selesai. Mari kita coba dulu ya, jalankan. Oke, berapa banyak yang mau kita beli ya? Misalnya 4. Oh, baru cuma 3, jadi kita ulang. Berapa banyak yang ingin Anda beli? 2 lah, 2. Buat aja gini. Masukkan nama barang yang ini. Baru cuma 3 nih. Oke, dan kita control save, baru jalankan lagi. Berapa banyak yang Anda beli? Ya, 2. Masukkan nama yang beli. Yang pertama itu mau beli ayam. Lalu barang tidak ada. Oh, karena A-nya besar. Kita ulang lagi. Ayam. Oke. Kita jalankan aja lagi ulang. Berapa banyak yang Anda beli? 2. Lalu masukkan nama barang yang ingin beli. Ayam. Ayam berhasil Anda beli. Lalu lanjut yang kedua, beli apa ya? Permen. Permen berhasil Anda beli dan langsung total struk belanja. Total harus dibayar adalah 40.500. Kalau misalnya ada yang mau tambahin, kalian bisa menambahi apa yang mau tambah. Jadi ya kira-kira seperti itulah kode yang kita buat tadi. Kita ulangi, ini berapa banyak yang beli. Misalnya beli 3, beli ayam. Lalu misalnya mau beli ikan, terus ada tetangga nitip nih mau beli ayam lagi, udah ayam. Total harus kita bayar adalah 30.000 gitu. Oke guys, jadi kira-kira seperti itulah kode yang kita buat menggunakan JavaScript. Udah paham belum dasar-dasar JavaScript-nya? Terus ulangi di rumah dan latihan terus menerus. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.